Adapun orang-orang yang hasad kepada kerajaan Arab Saudi, dan banyak yang hasad, dia adalah negara yang terbaik yang ada sekarang. Syariat Islam ditegakkan. Alhamdulillah, yang berzina dihukum, yang mencuri dipotong tangannya. Alhamdulillah, orang-orang menutup aurat. Alhamdulillah, tidak ada tempat-tempat pelacuran. Kalau ada ditangkap. Negara yang sangat aman. Taruh mobil gitu, dinyalain masuk masjid, tidak ada yang nyuri mobil tersebut. Jadi di Saudi seperti itu. Coba kalau Indonesia, minimal BlackBerry-nya hilang. Yang jelas mobilnya juga hilang. Kalau antum tuduh-tuduh Mekah dan Madinah itu Wahabi, tahu nggak itu Mekah tempat lahirnya Nabi SAW? Dan 13 tahun dakwah Nabi SAW di sana. Tahu nggak Madinah itu ada rumahnya Nabi SAW dan 10 tahun syariat disempurnakan di sana. Sudah tahu belum itu? Tahu. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Secara akal nggak mungkin. Yang menjaga kemurnian Islam memang Mekah sama Madinah sekarang. Memang di bawah naungan kerajaan Saudi. Itu fakta lapangannya. Nggak bisa dipungkiri masalah itu. Saya bilang ini yang di Indonesia diklaim Wahabi. Ini fakta lihat lapangannya, coba lihat. Jadi teman-teman, yang saya ingin titik beratkan di sini adalah tempat Nabi SAW menyampaikan wahyu dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Dan sampai sekarang turun-temurun ulama di sana mewariskan ilmu-ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah Laskar Aswaja yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar ustadz maupun jamaah dari Wahabi Salafi yang selalu berbaiat, merujuk, atau berpatokan pada ulama, maupun kebiasaan serta peraturan di Arab Saudi dalam beragama, dengan berdalih kota suci, atau asal dari lahirnya Islam, serta tempat lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti beberapa ustadz pada cuplikan di depan video pembuka. Seakan-akan mereka lupa, bahwa seluruh umat muslim akhir zaman hanya dihimbau untuk berbaiat setelah dan kepada Imam Mahdi kelak, dan bukan untuk sekarang, saat ini, ataupun sebelum munculnya Imam Mahdi. Dan seakan-akan mereka lupa, bahwa sebelum nanti akhirnya Islam kembali lagi pada lubang atau jalan asalnya yang sama, negara Arab adalah negara pertama yang akan diperangi oleh Imam Mahdi. Kami kembalikan perkataan dari mereka. Apakah masuk logika jika adanya dalil yang jelas dari Allah yang dikabarkan melalui Rasulullah untuk menjadi rujukan dalam barometer akhir zaman oleh semua muslim, namun dilawan oleh ustadz-ustadz ini dengan logika fikiran nafsu pribadi, hanya karena ulama rujukan mereka yang berasal dari Najdi yang menguasai Arab Saudi? Jika ustadz-ustadz tadi berucap bukti fakta guna membandingkan Indonesia dengan Arab Saudi, maka kami balikan ucapan mereka bahwa ini adalah qadarullah, lebih nyata dan pasti benar adanya, dan hanya fitnah akhir zaman serta tanduk syaitanlah yang melawan qadarullah akhir zaman ini dengan memutarbalikkan fakta dan qadarullah yang akan terjadi. Imam Mahdi kelak akan membersihkan tanah Arab dari orang-orang zalim, menyimpang, serta menegakkan Islam dan keadilan kembali sehingga tanah Arab menjadi suci kembali.
Dalam episode kali ini kami merangkum beberapa perubahan dari Arab Saudi yang semakin jelas dengan sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kelak benar adanya bahwa Arab Saudi lah negara pertama yang akan diperangi oleh Imam Mahdi. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيكم في العمر والصحة. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر، الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. Dalam program modernisasi, Arab Saudi menggagas visi 2030 atau Vision 2030 yang dicanangkan dan diumumkan oleh putra mahkota Muhammad bin Salman pada tanggal 25 April tahun 2016. Guna mendukung program modernisasi 2030, putra mahkota Muhammad bin Salman membuat beberapa gebrakan dalam peraturan atau kebijakan yang diantaranya sangat kontroversial dengan latar belakang Arab Saudi yang dikenal oleh seluruh dunia sebagai induk semua negara muslim, dan sekaligus sebagai barometer akhir zaman. Mampukah Wahabi Salafi lokal menggibah, memfitnah dan menjelek-jelekkan Arab Saudi seperti yang mereka lakukan selama ini, yakni menggibah, memfitnah dan menjelek-jelekkan Indonesia, mulai dari membandingkan Indonesia dengan Arab Saudi, hingga kotak amal, adat budaya, serta lagu Indonesia Raya yang dianggap haram oleh mereka. Berikut adalah beberapa kebijakan kontroversial di Arab Saudi, yang dianggap melanggar identitas keislaman, tradisi, dan norma budaya Arab Saudi oleh para ulama dan masyarakat Saudi yang masih mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mengikuti imam mazhab. 1. Non-mahram boleh satu kamar. Arab Saudi memperbolehkan turis asing atau warga dari luar Arab Saudi yang bukan mahram dalam satu kamar, di mana yang sebelumnya turis asing atau di luar Arab Saudi harus menunjukkan buku atau surat nikah jika ingin satu kamar, serta dihukum berat jika non-mahram berbaur bersama di depan umum. Sontak perubahan kebijakan ini mendapati banyak kontroversi, baik dari kalangan ulama, maupun masyarakat Arab Saudi sendiri. Dua, diperbolehkan pemakaian bikini. Putra mahkota Muhammad bin Salman berambisi menjadikan Arab Saudi sebagai Eropanya Timur Tengah, sekaligus dunia. Mega proyek NEOM atau kepanjangan dari Neo Mustakbal adalah nama proyek dari kota modern. Proyek ini digadang-gadang oleh putra mahkota Muhammad bin Salman sebagai masa depan Arab Saudi. Kebijakan putra mahkota Muhammad bin Salman membolehkan pemakaian bikini tahun 2022,
menyebabkan penilaian masyarakat Arab Saudi bahwa semakin terlihatnya kemunduran hukum syariat Islam di Arab Saudi. 3. Klub malam. Klub malam berlabelkan klub malam halal di Arab Saudi yang berada di kota Jeddah merupakan cabang ketiga White. Muhammad bin Salman menyetujui klub malam ini sebagai bentuk dan visi yang menunjang dalam modernisasi Arab Saudi, setelah sebelumnya sudah terlebih dahulu dibuka klub malam yang sama di kota Dubai dan Beirut, Lebanon. Klub malam ini diberi label klub malam halal dengan alasan, karena tidak menyediakan minuman beralkohol, walaupun faktanya wanita dan pria non-mahram masih berbaur hingga pukul 3 pagi, seakan tak menjadi kendala atau bermasalah dengan label halal yang dilekatkan pada klub malam ini. Warga Arab Saudi bisa memasuki klub malam halal ini atau yang disebut juga dengan Jeddah Disco, hanya dengan merogoh kocek kurang lebih senilai 500 hingga 1000 rial Arab Saudi. Tak hanya itu, sebuah video amatir juga tersebar dan beredar luas, di mana seorang lelaki berpakaian taub atau gamis putih, panjang dan lengkap dengan sorbannya sedang menghamburkan uangnya kepada wanita yang berpakaian jauh di luar syariat Islam. Pemandu lagu ini mengenakan pakaian terbuka, ketat, dan rambut terurai panjang yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat yang kontra sebagai kemunduran hukum syariat Islam di Arab Saudi. Empat, melonggarkan cara berpakaian. Abaya adalah pakaian tradisional wanita Arab Saudi yang berwarna hitam dan serba tertutup. Sejak dari putra mahkota Muhammad bin Salman ikut serta dalam kepemimpinan Arab Saudi, banyak perubahan norma budaya yang dirasakan wanita Arab Saudi. Tahun 2018 Muhammad bin Salman pernah diwawancarai oleh CBS News. Muhammad bin Salman mengatakan pria dan wanita harus berpakaian sopan, tetapi Islam tidak secara partikular mewajibkan mengenakan penutup kepala atau abaya. Muhammad bin Salman menambahkan bahwa wanita berhak memilih pakaian sopan dan hormat pada apa yang dipakainya. Bagi sebagian masyarakat yang kontra, perubahan ini dinilai bisa berdampak pada perubahan besar bagi peran tradisional wanita. 5. Diadakannya konser. Di dalam sektor hiburan, Arab Saudi pun tak mau kalah. Pangeran Muhammad bin Salman mengadakan perubahan yang juga sangat kontroversial. Tahun 2017, Pangeran Muhammad bin Salman melonggarkan peraturan tentang konser terhadap seluruh musisi kelas dunia untuk menggelar konser di Arab Saudi. Pada tanggal 23 September tahun 2017 festival konser pertama di Arab Saudi diadakan, dan beberapa bulan yang lalu Arab Saudi juga mengadakan konser Pitbull secara besar-besaran. Karena dinilai konservatif, banyak warga turun ke jalan menari dan mencaci maki keadaan sosial ini. Selain mengingat sudah banyaknya festival, hiburan dan pawai budaya yang sudah diadakan di Arab Saudi, perubahan kebijakan dan peraturan baru ini dinilai banyak yang menghalalkan apa yang dilarang oleh syariat, serta dinilai mencederai norma budaya Arab Saudi. Di bulan Oktober Pangeran Muhammad bin Salman mengundang dan menggelar konser bintang K-pop BTS. Konser BTS ini sangat kontradiksi dengan sistem hukum Arab Saudi. Hal ini dikarenakan BTS lebih sangat terbuka dengan isu-isu LGBT atau hubungan sesama jenis dibandingkan dengan artis K-pop lainnya. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang melarang keras hubungan sesama jenis, dan memasukkannya ke dalam sanksi kriminal. Sistem inilah yang saling berlawanan antara Arab Saudi atau hukum syariat dengan kepribadian artis K-pop BTS. 6. Perempuan boleh menyetir. Gebrakan perubahan yang dilakukan oleh Pangeran Muhammad bin Salman sangatlah masif. Arab Saudi yang dulunya konservatif, kini menjadi lebih moderat dan terbuka. Muhammad bin Salman mengesahkan wanita boleh mengemudi sendiri, bepergian sendiri tanpa izin, berkiprah di parlemen, dan kegiatan lainnya. Pelontaran penolakan dalam hal ini dirasakan karena wanita yang menyetir sendiri kurang bermoral dan tidak sesuai dengan norma masyarakat di Arab Saudi. Perubahan kebijakan dan peraturan baru yang kontroversial lainnya serta dinilai melawan syariat dan norma budaya Arab Saudi antara lain. Disenyapkannya azan,
Pembangunan kota yang dihindari oleh Rasulullah yakni kota Ula. Perayaan Natal secara bebas dan terbuka. Bolehnya wanita menginap di hotel sendirian. Bolehnya wanita hidup sendiri tanpa mahram atau pasangan. Bolehnya mengganti nama tanpa sepengetahuan atau izin dari wali atau mahram. Wanita diperbolehkan bepergian tanpa izin mahramnya, dan masih banyak lagi kebijakan serta perubahan yang kontroversi karena bertolak belakang dengan hukum syariat dan norma budaya masyarakat Arab Saudi. Demikian diantara beberapa perubahan peraturan dan kebijakan baru Arab Saudi yang kami rangkum guna meluruskan serta mensterilkan korban dari ideologi mereka, yang semoga dan insya Allah bisa menjadi asbab datangnya hidayah bagi yang sudah terjerumus dalam ideologi yang jelas melawan qadarullah tentang fitnah najdi atau fitnah akhir zaman seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perubahan ini jelas terlihat di mana perubahan ini lebih membolehkan suatu yang diharamkan, sehingga terlihat semakin dekat dan jelas dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman serta fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Salam santun Laskar Aswaja, salam damai putra dan putri bangsa. Syukron wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.